Halo Sobat Pasar Horor PHC, tak lupa di awal ini aku ucapkan terima kasih sudah hadir untuk menyimak kisah ini. Terima kasih sudah memberi like, terima kasih sudah berkomentar, dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel ini. Aku tinggal di daerah Pekalongan. Umurku yang 23 tahun ini pengennya melanjutkan ke perguruan tinggi di Semarang. Namun dana untuk kuliah belum cukup, walau aku sudah bekerja di salah satu perusahaan konveksi. Jarak rumahku dengan tempatku bekerja sekitar 12 km. Aku selalu menabung di setiap gajian, paling-paling aku hanya pakai untuk beli bensin dan sedikit untuk jajan. Terus terang kalau untuk makeup dan pakaian, aku dibelikan orang tuaku dan kadang pacarku juga. Oh iya, perkenalkan, nama pacarku Mas Daus, lalu orang tuaku Pak Rais, Ibu Ina, dan kakakku Mas Edi. Leli, kamu ngapain kok melamun? Tanya ibuku. Enggak, Bu. Aku justru memperkenalkan kita sekeluarga kepada para penyimak channel ini kok, Bu. Jawabku dengan santai. Oh, ya udah. Kalau begitu Bapak belikan cukur jenggot ya, Lel. Suruh ibuku ke warung dekat rumah. Enggak, Bu. Jawabku pendek sambil menerima uang dari ibuku. Setelah kembali ke rumah dan menyerahkan alat pencukur sekalian kembaliannya, aku pun siap-siap berangkat kerja. Mending aku lewat jalan raya saja. Lumayan lebih cepat 15 menit dibanding lewat jalan alternatif sekitar 40 menit. Maklum, jalan desa sebagian masih melewati jalan tanah. Bismillah, aku mulai jalankan motorku. Dan benar, kecepatan motorku jadi bisa lebih cepat. Singkat kata, sore sekitar jam 4:30 aku sudah sampai di rumah dengan selamat. Bu, tadi aku diberi bakso 2 bungkus oleh si bos, kataku sambil menyerahkan bungkusan bakso. Iya Leli, sekalian untuk makan nanti ya, ujar ibuku. Tubuhku terasa capek banget. Sebaiknya aku segera mandi biar capekku hilang, kataku dalam hati sembari mengambil handuk di gantungan belakang. Setelah selesai, aku berjalan ke belakang untuk membeber handuk di kawah jemuran. Benar kan kataku? Capek jadi hilang dan berganti menjadi segar dan bersemangat kembali. Aku lalu leyeh-leyeh di kursi bambu. Kulihat acara TV yang kusuka, apalagi kalau bukan sinetron. Lel, tuh dicari Daus, kata masku Edi. Aku segera berdiri, lalu setengah berlari ke ruang tamu. Halo sayang, capek ya? Sapa Daus. Enggak terlalu kok, jawabku pada dia. Kerjaanmu tadi gimana mas? Aku kembali bertanya pada dia. Beres semua sayang, kalau besok mungkin agak padat, jawab Daus dengan serius. Tidak seberapa lama, HP dia berdering. Halo, ada apa? Tanya dia pada seseorang di ujung sambungan telepon. Aku akhir-akhir ini makin sibuk. Sekarang aku di rumah pacarku. Iya Leli. Sudah ya, aku di rumah orang nih. Lalu telepon dia matikan. Dari siapa mas? Tanyaku. Dari Ida, jawabnya pendek. Oh, Ida yang selalu ngejar-ngejar kamu kan? Tanyaku lagi. Iya, tapi aku menganggapnya teman biasa. Sungguh aku tidak ada hubungan lebih kok, jawab Daus dengan berusaha meyakinkan aku. Ayo kita makan Lel, ajak dia. Setelah berpamitan dengan bapak, ibu dan Mas Edi, kami berdua lalu pergi. Tidak terlampau lama, kami pun sudah kembali di rumahku. Bu, ini mie ayam 3 bungkus, dan sekalian Mas Daus mau pamit pulang ya. Iya nak Daus, bapak sudah tidur, Edi lagi di sebelah. Akhirnya pacarnya Leli beranjak pulang. Kulihat HP-ku, sudah jam 9 lebih. Aku mau tidur saja biar besok pagi bisa bangun subuh. Benar juga, jam 4:30 aku sudah terbangun. Sambil duduk di pinggir dipan, ku coba mengingat mimpiku semalam, tapi masih juga belum bisa. Ya sudahlah, mending aku mandi sekarang saja. Sehabis mandi aku langsung sarapan. Mendadak aku bisa mengingat semua mimpiku.
Satu mimpi yang sangat memilukan. Aku berjalan bergandengan dengan Mas Daus. Aku tidak tahu itu di mana, tapi yang pasti aku berada di pinggir sebuah danau. Sungguh tentram suasana di situ. Sekelilingku hanya ada pohon cemara yang segar. Akan tetapi entah karena apa, ada sesuatu yang melesat dari dalam danau langsung menyergap Mas Daus, lalu menariknya ke dalam danau itu. Kejadiannya hanya 2 detik saja, dan pada detik berikutnya air danau kembali tenang, senyap, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Aku yang berdiri sendiri di sini hanya melongo lalu ambruk di tanah. Aku tidak tahu mimpi itu artinya bagaimana. Kendati demikian, aku yakin kalau mimpi tinggallah mimpi. "Tumben Lel, kamu kok sudah bangun?" tanya ibuku sambil memegang pundakku. "Gak apa-apa kok, pengen bangun pagi aja bu," jawabku sambil tersenyum. Sekitar jam 7 kurang, aku sudah siap-siap berangkat kerja. Sekali-sekali aku ingin berangkat lebih cepat dan pengen jajan di tempat kerjaku. Setelah pamit bapak, ibu, dan Mas Edi, aku pun berangkat kerja. Seperti 2 hari ini, aku memilih jalur jalan raya meskipun ramai oleh kendaraan besar, namun selisih waktunya lebih pendek. Begitu memasuki kawasan jalan raya, aku mulai tancap gas. Sungguh menyenangkan lewat di sini. Jalannya halus, lagi pula banyak lurusnya. Sekitar 10 menit, di sampingku ada truk tronton mau menyalip bus dari kiri. Kulihat dari spion, rupanya truk tersebut senggolan dengan badan bus hingga terbanting ke kiri. Aku makin terkejut ketika truk itu menyeruduk motorku. Dengan demikian aku terbanting ke kanan sementara motorku jatuh ke kiri. Hanya hitungan detik, sekujur badanku terlindas ban belakang truk besar. Aku samar-samar hanya bisa mendengar suara orang yang mungkin sedang menolongku. Mungkin aku diangkat dari tengah ke pinggir jalan. Perempuan itu sudah tidak bernafas, kepalanya pecah. Iya, anak itu pasti sudah tewas. Suara tidak jelas itu terus mengecil, lalu kegelapan menyelimutiku. "Dok, ini ada korban kecelakaan jalan raya, polisi minta diotopsi." "Anak ini langsung tewas di tempat kejadian," kata seorang perawat pada dokter forensik. "Korbannya ada berapa?" "Hanya perempuan ini dok, ini data korbannya. Nama Leli, umur 23 tahun, alamatnya tercantum di sini." Lalu tim dokter forensik mulai memeriksa semua tubuhku, terutama bagian kepalaku yang remuk terlindas truk tadi. "Kami sudah menghubungi pihak keluarga," kata seorang petugas dari kepolisian. "Semua barang bukti masih utuh, HP-nya juga masih normal karena disimpan di bagasi motornya." Sekitar 1 jam mereka memeriksa dan memotret aku. Dan tidak lama, kulihat bapak, ibu, masku, dan Mas Daus berdatangan. Mereka nampak menangis histeris, ibuku malah sampai pingsan. Setengah jam kemudian, setelah aku dimandikan di kamar mayat rumah sakit, aku dimasukkan ambulans beserta bapak dan ibuku, sedangkan Mas Edi dan Mas Daus naik motor. Aku tidak tahu kemana tujuan ambulans ini. Aku baru tahu tatkala seorang polisi memberi penjelasan kepada bapak ibuku, sekaligus bapakku diminta tanda tangan beberapa berkas. Aku merasa menjadi enteng. Aku mau ke belakang atau ke samping sopir ambulans terasa seperti terbang. Oh, rupanya aku dibawa pulang. Singkat kata, setelah aku dikuburkan di tempat pemakaman umum yang dekat dengan rumah, keluargaku pulang kembali. Mereka tampak masih sangat berduka. Ibuku sebentar-sebentar menangis, dia merasa bersalah karena tidak ada firasat apa-apa. "Bu, sudah jangan menangis terus. Mau tidak mau kita harus menerima takdirnya anak kita," kata bapak kepada ibu dan Mas Edi. Hanya hitungan detik, aku sudah di dalam rumah Mas Daus. Dia tampak sedih dan terpukul. Tapi mau bagaimana lagi? Aku kesulitan untuk bicara denganmu, Mas, gumamku. Aku langsung melesat ke rumah Ida, si perempuan yang mengejar-ngejar Mas Daus.
Rupanya dia sudah mendapat kabar kalau aku sudah tewas karena kecelakaan. Wajahnya tampak gembira dan berseri-seri. Kurang ajar perempuan jalang itu. Lihat saja nanti pembalasanku. Aku pun melesat kembali ke rumahku. Tampak Mas Edi murung dan tidak mau makan. Ayolah Mas Edi, makan sana ya. Aku gak mau kamu sakit, Mas. Semoga saja hati kecilnya bisa mendengar perkataanku ini. Ibuku nampak tidur kecapean, kasihan dia. Di sisi lain, Bapak terlihat diam termenung. Iya Pak, aku bisa mengerti ini semua kesalahanku. Aku tidak hati-hati, harusnya aku tidak lewat jalan raya itu. Aku mengaku salah Pak. Saat petang di rumahku ada tahlilan. Banyak tetanggaku yang datang membantu ibu masak, tapi kok aku tidak melihat Rina, Minul, dan Tono ya? Kenapa dia masih seperti itu ke aku? Padahal aku sudah meninggal. Harusnya mereka bertiga meluruhkan semua sakit hatinya dari keluargaku. Oke, baiklah. Lihat saja nanti ya. Malamnya sekitar jam 10, aku melesat ke rumah Ida dan rupanya dia sudah tidur. Jangan senang dulu ya Ida. Ku buka pintu kamarnya sedikit, lalu aku tutup kembali dengan agak keras. Nah, kamu kaget kan? Ayo cepat bangun. Aku sengaja menjatuhkan sapu di dapurnya. Kulihat dia membuka mata, lalu duduk di pinggir tempat tidurnya. Wajahnya tampak ketakutan, keringatnya mulai bertetesan. Oh, rupanya dia lagi berdoa. Aku kembali menjatuhkan sendok di lantai dapur. Ya, pintar. Ayo cepat ke dapur sini. Dia melangkah dengan perlahan, sementara bulu romanya sudah berdiri semua. Aku yang melihatnya jadi geli sendiri. Kujatuhkan lagi satu sendok yang lain, dan rupanya dia terkejut. Dia tampak ragu-ragu ke dapur atau tidak. Bentar lagi aku akan menampakkan wujudku sebagai kuntilanak, biar kamu tahu rasa perempuan jalang. Kubuka sedikit pintu dapur itu, lalu aku tutup kembali. Dan ketika dia sudah di depan dapur, aku berdiri tepat di belakangnya. Hihihihihi. Dia sungguh terkejut. Mulutnya terkatup rapat, mukanya pucat, sedangkan dia tidak bisa sedikit pun bergerak. Ida, hihihihi. Ucapku seraya aku menampakkan diri. Ya Allah, itu kuntilanak. Serunya lalu dia ambruk di lantai. Iya benar, dia pingsan. Aku melesat kembali ke area kampungku, ke rumah Minul dulu ah. Tampak Minul tidur dengan nyenyaknya. Aku dekati dia, aku jatuhkan HP-nya di lantai. Dia langsung terbangun karena begitu dia membuka mata, aku hempaskan pintu kamar dia. Tampaknya terkejut sekali dan sangat ketakut. Dia bergumam, ada setan, ada setan. Aku jadi terkekeh-kekeh. Mendengar suaraku itu, dia makin ketakutan. Mukanya dia tutup dengan handuk sambil menangis histeris. Sekarang aku ke rumah Tono, belum tidur rupanya. Kamu anak pintar, Ton. Sekarang kamu dengar ya. Brak. Aku banting pintu kamar mandinya dengan keras. Nah, kaget kan? Takut kan? Makanya jadi orang itu jangan berhati busuk. Sekarang kamu lihat aku ya. Ah, tolong. Ada kuntilanak, tolong. Giliran sekarang ke rumah Rina. Tok tok tok. Rina. Tok tok tok. Sebentar kemudian dia membuka pintu depan. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan lalu mulutnya komat kamit. Sekarang lihat aku ya anak pintar. Pak, tolong. Bu, tolong, ada kuntilanak. Teriak dia. Aku pun melesat kembali ke rumahku. Besoknya, nampak keluargaku masih berduka. Ibuku yang ceria dan suka tertawa, sejak kemarin dia selalu bermuram durja, sedikit-sedikit mengeluh. Sudah Bu, maafkan aku ya. Kembalilah seperti dulu lagi Bu.
Ibu ini orangnya baik hati, sabar, dan tidak pernah marah pada siapapun. Aku kehilangan HP, dia hanya tersenyum. Rambut aku cat warna pirang, dia hanya tertawa saja. Bu, aku kangen. Aku jadi sedih jika ibu sedih gitu. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu, aku melesat ke rumah Ida lagi. Dia nampak akan menelpon seseorang. Halo sayang, kamu lagi apa? Kata Ida. Ini mau berangkat kerja, tapi badanku terasa gak enak. Mungkin sakit dah, jawab Daus. Ya udah, mending buat istirahat saja ya sayang. Kamu harus kembali sehat baru kerja lagi. Nanti aku ke rumahmu, oke? Kata si jalang Ida. Hatiku mendidih mendengar percakapan telepon itu. Bukan aku iri, tapi dia dari dulu selalu begitu. Kamu harus membuktikan kalau kamu mencintai Daus dengan tulus. Dia sepertinya sekarang mau berdandan. Aku jatuhkan lipstiknya ke lantai, dia kelihatan sangat ketakutan. Sekarang aku jatuhkan sisir, dia tidak berani mengambilnya. Dia meringkuk di atas kasur sembari menggigil gemetaran. Ida, Ida. Dia menangis. Pak, Bu, teriak Ida. Hihihihihihi. Iya, ada apa Ida? Ibunya menghampiri. Lantas Ida memeluk ibunya sambil menangis histeris. Bu, ada suara manggil-manggil namaku. Itu suara kuntilanak, Bu. Aku langsung ke rumah Mas Daus. Iya benar, dia nampak murung dan bersedih, matanya pun sembab. Sudah Mas Daus, jangan sedih ya. Masa depanmu masih panjang. Aku masih sayang kamu Mas, walau kita di ruang kehidupan yang berbeda. Lalu aku kecup keningnya. Sedetik kemudian aku ke makamku, kupandangi batu nisanku tertoreh nama Leli binti Rais. Jujur, aku merasa sedih banget. Leli yang periang sekarang sudah tidak ada di dunia ini. Bunda, rumput di makam itu kok kayak diinjak orang ya? Tapi aku gak bisa melihat orangnya, kata bocah cilik anaknya Rina. Oh, rupanya Rina ke kuburanku. Baguslah. Begitu dong, Rin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Leli dan terimalah di sisimu ya Allah. Amin ya robbal alamin, kata Rina sambil menaburkan bunga di seputar pusaraku. Makasih ya Rin, makasih. Sedetik berselang, aku sudah di dalam ambulans yang dulu mengangkut tubuhku. Tiba-tiba aku bersedih kembali, tanpa sadar air mataku berjatuhan ke lantai ambulans itu. Siapa namamu, Mbak? Aku yang sedang menangis ini jadi tersentak kaget. Orang lain kok bisa melihat aku sih? Padahal aku tidak dalam mode penampakan. Aku Murjan. Dulu teman-temanku biasa memanggil dengan Pak Murjan. Kamu siapa? Tanya dia. Dengan rasa bingung aku menjawab. Namaku Leli, Pak. Pak Murjan kapan meninggalnya? Belum lama, Mbak. Baru 3 bulan. Aku dibunuh oleh sekawanan perampok. Kalau kamu? Aku karena kecelakaan di jalan raya, Pak. Sudah dulu ya, Pak Murjan. Lesatanku menuju ke jalan raya tempat aku terlindas kemarin. Ayo Mas, cepat angkat itu. Hei Mas, kamu dengan dia cepat tarik kendaraannya. Pak, itu ada tas korban yang terlempar. Hiruk-pikuk ini sungguh menyesakkan dada. Rupanya ada kecelakaan lagi di lokasi yang sama. Kali ini antara mobil pickup dengan tergandeng. Sopir dan 2 penumpang mobil pickup itu terjepit, yang 2 orang sudah meninggal. Ini semua dikarenakan tidak hati-hati, tidak konsen menyetir, kurang cerdas, mudah emosi, egois ingin menang sendiri di jalan, jadinya selalu akan jatuh korban luka hingga merenggut nyawa. Kalau sudah begini, banyak orang lain dirugikan. Kalian memang pembuat onar. Sedetik berlalu, aku sudah di rumah. Banyak orang di rumah pada bekerja membantu ibuku menanak nasi, menggoreng lauk,
dan lain sebagainya. Kecelakaan tunggal atau tabrakan? Tanya Bu Sri sambil berbisik pada Bu Endang. Ditabrak truk tronton, Bu Sri, jawab Bu Endang. Pasti itu kualat dengan ibunya. Bisa jadi karena bohong loh, Jeng. Celetuk Budiah sambil memotong kacang panjang. Nggak boleh seujon gitu, Budiah. Musibah itu disebabkan banyak faktor. Saut Bu Eni sekaligus Bu RT itu. Iya bener Bu En. Selora Bu Kona. Bu Ina, yang sabar ya Bu. Putri ibu insya Allah ditempatkan di sisinya. Kata Bu Eni kepada ibuku yang lagi duduk agak jauh dari mereka. Ibuku lagi buat pastel dengan beberapa ibu yang lain. Malamnya sekitar jam 9, aku berdiri di depan kamar mandinya Budiah. Sementara dia rupanya belum tidur, lagi ngobrol dengan kedua anaknya yang seumuranku. Diingat-ingat ya, Leli itu sudah kualat dengan ibunya. Jadinya Allah menghukumnya bagi orang yang gemar berbohong dan memfitnah orang lain. Makanya kalian berdua itu harus patuh pada ibu, biar kuliah kalian lancar dan nilainya bagus, ujar Budiah. Sedangkan kedua anaknya, si Rini dan si Adi, hanya diam saja sambil menundukkan kepala. Ya, begitulah contoh seorang ibu yang tidak dapat mendidik anak-anaknya. Sudah sok tahu, malah menuduh Allah yang menyebabkan kecelakaan itu. Termasuk hal nilai bagus di kampus. Aduh, itu karena belajar Bu, tidak ada hubungannya dengan patuh. Sebentar kemudian, Budiah berjalan menuju kamar mandi. Nah, hati-hati loh Bu, gumamku sambil meringis kegelian. Begitu ibu itu memelorotkan celana dalamnya mau pipis, aku panggil namanya. Dia yang lagi berjongkok itu kaget dan menoleh ke arahku yang di belakangnya. Sontak dia langsung menjerit dan buru-buru keluar dari dalam kamar mandi. Kenapa Bu? Ada apa Bu? Tanya kedua anaknya. Di dalam kamar mandi ada kuntilanak. Ih. Dengan sendirinya, kedua anaknya juga jadi ketakutan dan lari ke kamar masing-masing. Aku pun kembali ke kamarku. Besoknya, ibu-ibu yang membantu ibuku memasak untuk tahlilan nanti menjadi terbelah. Separuh membantu ibuku, separuh lagi membantu Budiah. Kejadiannya bagaimana toh Budiah? Kok almarhum Mas Adi bisa tertabrak bus tadi pagi? Tanya Bu Sri sembari mengiris bawang merah. Gak tahu Bu, kata saksi mata, Adi terserempet bus, terjatuh, lalu ditabrak mobil dari belakang. Saut Budiah seraya menangis yang tak henti-hentinya. Hah? Putra ibu juga meninggal? Lalu bagaimana kalau sudah begini? Halo Lel, maafkan kata-kata ibu semalam ya Leli. Memang ibuku orangnya pinter ngarang omongan dan sok tahu. Kata Adi kepadaku. Ya begitulah Di, banyak para ibu yang selalu memandang enteng anak-anaknya. Mereka selalu menjadikan anaknya sebagai objek pelampiasan, bukan sebagai subjek yang harus disayangi dan dihargai. Sautku pada Adi yang murung itu. Iya Leli, makasih ya. Nanti aku akan memberitahu pada ibuku lewat mimpi. Lesatan ini membuat aku sudah di rumahku dalam sekejap. Singkat cerita, 8 hari sudah berlalu sesudah kematianku, tapi ibuku masih juga kelihatan sedih. Kalau Mas Edi dan Bapak berangsur-angsur mulai bisa menerima kenyataan walau itu pahit bagi mereka. Benar kata Adi, aku juga akan bilang pada ibuku agar gak perlu sedih lagi. Dan aku akan sekali lagi minta maaf karena aku membuat satu kebodohan. Harusnya aku lebih hati-hati, gak ngebut, dan tidak lewat jalan raya yang dilewati kendaraan berat. Malamnya, aku dikejutkan oleh seorang perempuan yang menyelonong ke dalam rumahku. Ada apa ibu masuk rumah orang? Tegurku pada ibu berusia sekitar 50 tahunan itu. Kamu masih bau kencur, jangan ikut-ikut urusan orang dewasa, katanya. Hei bu, orang dewasa apaan? Kita itu hanya berupa roh bu, kita bukan manusia, hardiku pada dia. Seperti terhentak atau apa,
Yang jelas ibu itu jadi gamang atau kebingungan. Aku menapakkan diri menjadi kuntilanak, dan apa yang terjadi? Ibu itu ketakutan sekali dan dengan paniknya dia seakan hendak lari. Aku segera berubah menjadi roh kembali. Ibu meninggalnya kapan? Tanyaku. Tadi sore, dia menjawab sambil menunduk. Oh alah, pendatang baru toh, makanya gagap. Tapi ibu masih juga sombong, kataku. Seketika itu juga dia menangis, lalu melangkah ke arah belakang rumahku. Loh, salah, kesana kalau mau pergi. Sudah cepat sana, hati-hati nyasar, kataku lagi pada dia yang nampak celinguan dan ngeblank. Sekali lagi aku katakan pada siapapun, mumpung kalian masih hidup, ketika melakukan apapun aktivitasnya, selalu waspada dan selalu syukuri hidup kalian. Ingat, hidup itu hanya sekali dan tak akan terulang lagi. Di saat hidup itulah kalian harus memanfaatkan diri, meningkatkan kualitas diri, tidak berangan-angan semu, menjaga kebaikan pada semua yang ada di bumi ini. Demikian kisah dari Bu Ina sebagai perantara dari Mbak Leli. Semoga penyimak kisah ini mengambil pesan-pesan hidup yang ada di sepanjang kisah Kunda, kependekan dari kuntilanak muda. See you on the next story. Bye!